Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Budi di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi, menyajikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, ini yang kita pelajari KD-nya adalah menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Indikatornya memahami struktur teks, memahami unsur kebahasaan, mengetahui informasi dalam teks, dan menyajikan. Nah, ini intinya di menyajikan teks eksplanasi atau menulis teks eksplanasi. Gitu ya. Kemudian apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Jadi sebuah peristiwa itu terjadi itu mengapa dan bagaimana. Peristiwa itu banyak sekali di sekitar kita, begitu ya. Kemudian tidak hanya menjelaskan tentang fenomena alam, tetapi juga fenomena sosial atau peristiwa alam, bisa juga peristiwa sosial. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa sebuah peristiwa itu peristiwa alam bisa atau dikelompokkan menjadi peristiwa sosial. Misalnya kalau kita memasak, nah itu peristiwa sosial. Nah, kalau kita belanja, itu peristiwa sosial. Kalau peristiwa alam bagaimana? Ini terjadinya ombak, air sungai mengalir ke laut, itu fenomena alam atau peristiwa alam. Matahari terbit, angin, gempa, dan lain sebagainya, gunung meletus itu peristiwa alam. Kalau peristiwa sosial, jalanan macet, ada orang korupsi, ada perlombaan, itu peristiwa atau fenomena sosial. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan proses sebab akibat dan proses. Ini ya, jadi itu pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama ada strukturnya, pernyataan umum, urutan sebab akibat, interpretasi. Yang kedua ini memuat fakta. Kemudian ada penanda urutan, ada contohnya ini ada pertama, kedua, ketiga, berikutnya, pertama, terakhir itu ya. Jadi cirinya itu ada struktur, ada fakta, dan penanda urutan. Ini ciri eksplanasi. Kemudian apa tujuannya eksplanasi tersebut? Ini teks eksplanasi memiliki tujuan untuk menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca agar memahami suatu fenomena alam atau sosial yang terjadi. Kemudian ada struktur tadi ya, ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi ada pengertian begitu ya, gambaran secara umum apa, mengapa dan bagaimana proses peristiwa terjadi. Kemudian ada urutan sebab akibat. Nah, ini struktur yang kedua, ini berisi sebab akibat atau kausalitas. Kalau bagaimana itu berarti prosesnya. Kalau mengapa itu berarti penyebab dan akibatnya. Yang ketiga atau yang terakhir untuk strukturnya yaitu interpretasi. Interpretasi itu berisi simpulan. Jadi setelah mengetahui sebuah fenomena itu apa fenomenanya, apa penyebabnya dan apa akibatnya, bisa kita simpulkan. Misalnya fenomena sosial apa? Korupsi misalnya. Apa itu korupsi? Bagaimana korupsi itu terjadi? Apa dampaknya? Kemudian kita bisa menyimpulkan. Jauhi korupsi misalnya dan lain sebagainya. Gitu ya, itu ada eh, pengertian umum, kemudian sebab akibat, kemudian interpretasi. Selain struktur ada kebahasaan, gitu ya. Kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ada konjungsi, kata ganti, kata teknis. Karena fenomena itu terjadi di berbagai bidang, maka kita diperkenalkan dengan kata teknis. Karena ada tadi sebab akibat, kemudian kronologis, maka ada konjungsi sebab akibat, konjungsi kronologis. Ada kata ganti ya ini ya. Kata ganti untuk sesuatu. Nah, ini ya. Struktur yang pertama itu ada pernyataan umum. Misalnya kalau ini fenomena alam ada tanah longsor gitu ya. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah pergerakan peristiwa geologi gitu ya, pergerakan massa batuan atau tanah dari atas ke bawah. Nah, itu ada dua faktor penyebab. Bisa faktor pendorong, ada faktor pemicu. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ada pernyataan umum.
ada sebab akibat, ada interpretasi. Nah, atau simpulan. Ada banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor. Nah, ini ya, ini simpulan. Itu tadi fenomena alam. Sekarang fenomena sosial ini sampah misalnya. Sampah adalah itu berarti pernyataan umum ya. Ada dua jenis sampah, organik dan organik. Ada manfaat sampah. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah? Ini pernyataan umum ya. Kalau ada pengertian adalah dan seterusnya itu pengertian pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibat. Sampah itu sebabnya apa? Berasal dari mana? Dampaknya apa? Nah, begitu ya, itu urutan sebab akibat. Terus interpretasi kesimpulan ya. Berhenti membuang sampah sembarangan. Nah, kalau ada sampah bisa didaur ulang, bisa jadi pupuk kalau organik, bisa jadi kerajinan kalau non organik. Nah, itu tadi ada dua teks eksplanasi ya. Ada fenomena alam yaitu tanah longsor, ada fenomena sosial yaitu sampah. Kemudian kita mencoba membuat sebuah teks eksplanasi. Nah, ini ya. Coba kita buat bagaimana cara menuliskan langkah-langkah atau menyajikan teks eksplanasi dengan baik dan benar. Yang pertama menulis pernyataan umum dulu. Memilih fenomenanya, kejadiannya apa? Kejadian alamnya apa yang bisa kita pilih? Misalnya angin darat, misalnya angin laut. Nelayan bisa pergi ke laut, nelayan bisa pulang dari laut. Bisa juga apa ya? Tsunami misalnya. Banjir misalnya, itu fenomena alam ya. Nah, kita pilih dulu baru kita tentukan pernyataan umumnya. Misalnya banjir adalah itu ya. Kalau fenomena sosial misalnya tawuran, misalnya jelek-jelek ini ya. Tawuran adalah, nah itu pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibatnya dari fenomena berbagai sebab, berbagai akibat kita cari, kita tulis. Terus ada simpulan. Nah ini ya, kalian diharap menulis bisa teks eksplanasi fenomena alam, bisa teks eksplanasi fenomena sosial. Begitu. Tahu strukturnya ya, ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, ada interpretasi. Nah, itu silakan kalian buat kerangkanya dulu. Silakan pilih salah satu ini ya. Di screenshot nanti bisa dipilih fenomena alam maupun fenomena sosial ya. Terima kasih. Nanti tugasnya ditulis di buku tulis, bisa kerangkanya dulu, baru dikembangkan menjadi sebuah paragraf eksplanasi. Terus difoto, kirim ke Classroom. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Terima kasih. Sekian dari Pak Budi. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas dan sehat selalu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.